Bagaimana? Sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Undang. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sama Bu Anggi. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu pernah laksanakan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, untuk praktek coaching kemarin yang saya rasakan ya Bu, pasti nervous ya Bu ya, deg-degan gitu karena baru awal dan belum terbiasa dengan melakukan teknik tirta. Karena harus sesuai dengan itu kan ya Bu ya. Betul. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Anggi. Semoga untuk kegiatan ini lancar ya. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Anggi masih kurang yakin di bagian yang mana? Kalau saya tuh lebih di bagian present sepertinya ya Bu ya. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini Ibu perlu mengembangkan lagi ya? Iya Bu, seperti itu. Oke, terakhir nih Bu Anggi, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari proses coaching kali ini? Yang pasti ya Bu ya, saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach ini Bu. Oke, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Ibu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Selamat sore Pak Undang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Undang sudah bersedia melakukan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini nih Pak? Baik Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Anggi yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Awalnya saya mengajar di jenjang SMP, kemudian jurusan saya juga bahasa Indonesia. Nah di sekolah sekarang, saya sebagai guru kelas, kadang yang saya itu merasa kalau sudah berada di kelas bingung harus mengajar apa. Kemudian kalau di SD kan semua mapel yang saya ajarkan. Kemudian murid di SD itu yang saya rasakan lebih banyak diam. Jadi tidak seperti di sekolah sebelumnya yang bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi di kelas. Itu lebih banyak diamnya, begitu Bu, pada saat pembelajaran. Iya baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Bapak mendapatkan tugas mengajar yang tidak sesuai dengan basic Bapak ya? Ya, kurang lebih seperti itu Ibu. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih ya, saya mau tanya Pak, kira-kira apa sih yang Pak Undang inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya sih inginnya ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena terkadang saya bingung Bu, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh ketika saya mengajar di SMP gitu Bu. Dan dari latar belakang saya yang basic di bahasa Indonesia juga gitu Bu. Memangnya sangat jauh berbeda ya Pak? Terus kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Undang waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur kalau saya masuk ke kelas, pasti saya merasa bingung Bu. Nanti mau ngapain gitu. Kemudian mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal.
Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwa saya juga belajar semua mapel. Kemudian saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar kita juga bisa sama-sama belajar. Ketika di SMP itu lebih suka dengan berdiskusi, tapi di SD mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk dalam satu kelas itu sama mereka. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran jenjang SMP dan SD itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak seperti apa, tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran dengan yang mereka itu memahami atau bingung sebenarnya itu Bu. Baik Pak Udan. Lalu apakah Bapak sudah ditanyakan kepada murid Bapak tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu. Sempat beberapa hari kemarin saya tanyakan lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya pikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya sendiri. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PTT, kemudian media gambar agar mereka lebih bisa menyampaikan dan mencatat tentunya, tapi yang ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang responnya. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang direspon gitu sama siswa Bapak ya. Lalu kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira dalam pembelajaran ini Bapak menginginkan murid yang seperti apa ya? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif Ibu. Bisa ada komunikasi dua arah, kemudian jadi murid-murid itu tidak hanya sebagai objek namun lebih ke subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Baik Pak, jadi lebih suka ada komunikasi aktif gitu ya? Iya Ibu, jadi kelas itu bisa hidup. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak juga. Kemudian hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang semua mapel. Lalu Pak, apa yang mungkin Bapak butuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin Bapak bisa lakukan dalam waktu dekat ini gitu? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas, presentasi, kemudian bisa individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini untuk jenjang berikutnya. Karena kalau kegiatan semacam diskusi ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi gitu Bu, dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan media atau alat peraga Bu, agar pembelajaran tersebut lebih bervariasi dan mereka tidak merasa bosan. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas,
Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak, karena jauh berbeda dari basic Bapak yang sebenarnya. Iya Bu Anggi. Guru bahasa Indonesia ya Pak ya. Betul. Ya Pak, kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Rencananya akan saya lakukan di minggu depan Bu. Baik Pak. Tidak terasa ya Pak ya, kita sudah berada di akhir obrolan ini ya Pak ya. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik, dari obrolan yang saya lakukan dengan Ibu, saya merasa dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Oke Pak, baik. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak ya. Dan saya bakal tunggu cerita Bapak selanjutnya, bagaimana hasil setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran Bapak yang tadi. Baik Pak Undang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Ibu Anggi sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Selamat sore Ibu. Sore Pak Undang. Baik. Oke, tadi Bu Anggi sudah menjadi coach ya di proses coachingnya. Kita beri applause untuk kegiatan proses coaching kali ini. Oke. Nah, saya sih melihat Pak Undang dan Bu Anggi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat sekali alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Anggi lakukan, khususnya Bu Anggi sebagai coach ya, saya akan menanyakan nih, kira-kira menurut Bu Anggi indikator keberhasilan dari diskusi tadi itu apa? Indikator keberhasilan dari diskusi tadi ya Bu ya, bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Undang lakukan sendiri ya, Iya. pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian Bu Anggi tadi menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini sih tadi saya mengamati bahwasanya Bu Anggi sudah melakukan presence dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coachee yaitu Pak Undang menjadi lebih terbuka dan nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coachee untuk melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Iya, betul Sita. Oke, terima kasih Bu Anggi selaku coach dan Pak Undang selaku coachee atas praktik coaching hari ini. Dan banyak sekali sih memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi yang baik sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Undang. Pak Undang bagaimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik, jadi sebelum kita melakukan coaching, saya akan memaparkan beberapa hal yang penting berkaitan dengan coaching Ibu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian ini, saya akan mengamati dan menilai coach serta coachee apakah sudah selesai dengan alur kita, kemudian bagaimana Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, kemudian bagaimana coachee menanggapi atau merespon terkait pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Sebagai coach, Ibu juga jangan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sudah paham? Siap Bapak, insya Allah saya sudah paham. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu
kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berikutnya yang kedua itu ya, yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan diobservasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Untuk yang terakhir nih Bu nih, indikator pencapaian serta tujuan pengembangan seperti apa yang ingin Ibu harapkan dan diinginkan dalam proses coaching kali ini. Baik, saya mengharapkan coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi dengan mengembangkan potensi serta kompetensi yang dia miliki, Pak. Baik, saya paham Bu. Kemudian kalau begitu, sekian percakapan pra-observasi kali ini Bu ya. Silakan Ibu nanti melakukan coaching bersama coachingnya, kemudian semoga lancar, kemudian semoga apa yang Ibu harapkan dan dari proses coaching ini akan terwujud ya Bu ya. Siap, Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sinta, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anggi. Bu Anggi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Sinta baik juga. Oh iya, kemarin kalau tidak salah Bu Anggi mengirim pesan ya pada saya. Katanya mau bertemu dan mendiskusikan sesuatu. Kira-kira benar nggak Bu? Betul Bu, saya tuh lagi galau banget Bu. Jadi masalah ini tuh ada kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas. Saya itu merasa ketika pembelajaran saya melihat beberapa siswa seperti jenuh dan membosankan, bahkan cenderung seperti mengantuk di dalam kelas gitu Bu. Kejadian seperti ini tuh sering banget saya temukan Bu di jam pelajaran terakhir setelah istirahat kedua. Baik. Saya paham. Kira-kira tindakan apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi siswa-siswa tersebut? Saya tuh sudah ya Bu ya menegur siswa. Saya suruh mereka untuk mencuci muka atau kembali memperbaiki posisi duduknya dengan benar agar kembali bisa fokus gitu. Tapi kenapa kondisi tersebut tidak berlangsung lama Bu? Setelah kira-kira 2 mingguan, mereka kembali lagi melakukan hal yang sama. Oh begitu. Kira-kira Ibu sudah mencoba melakukan tindakan restitusi pada mereka kah? Dan kira-kira alasannya apa Bu yang mereka kemukakan? Tindakan restitusi itu sudah saya lakukan Bu kepada siswa-siswa ya, secara terpisah, dan rata-rata jawaban mereka itu sama. Mereka jenuh dan bosan dengan model pembelajaran yang saya lakukan. Baik. Kalau begitu, saya mau nanya nih, kira-kira selama ini Bu Anggi menerapkan model pembelajaran apa di kelas? Berhubung materi saya ini biologi itu ya Bu ya, sangat banyak dan abstrak, saya sering menerapkan model pembelajaran ceramah dan mencatat. Oh baik. Kira-kira apakah sebelumnya Bu Anggi sudah pernah memberikan asesmen diagnosis pada siswa tersebut? Belum Bu. Oke. Kira-kira situasi ideal atau ukuran keberhasilan apakah yang ingin Bu Anggi capai nih dalam pembelajaran di kelas? Ya, saya ingin siswa saya itu rajin Bu, terus aktif, semangat, serta fokus selama mengikuti pembelajaran saya Bu. Baik, saya mengerti sekali keinginan Bu Anggi. Sejauh pengalaman Ibu dari peristiwa ini nih, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya akan mencoba memperbaiki strategi pembelajaran saya di kelas Bu. Oke, kira-kira rencana aksi nyata seperti apa yang akan Ibu lakukan terkait strategi pembelajaran di kelas? Pertama-tama, saya akan melakukan asesmen diagnostik terkait daya belajar siswa di kelas saya ya Bu ya. Setelah itu, saya akan merancang model serta metode pembelajaran yang berdiferensiasi serta berpihak kepada mereka. Saya nggak lupa juga setiap di akhir pembelajaran saya akan melakukan refleksi serta evaluasi agar saya memiliki catatan untuk perbaikan
rencana saya akan melibatkan rekan sejawat sebagai observer gitu Bu dalam pembelajaran saya ini, gunanya memberikan umpan balik kepada saya. Oke, saya setuju sekali dengan rencana aksinya Bu Anggi. Lalu apakah menurut Bu Anggi langkah tersebut sudah baik? Saya rasa tindakan yang akan saya lakukan sudah tepat ya Bu ya, dan mudah dilaksanakan jika kita membiasakannya seperti itu. Baik, dari rencana yang sudah Bu Anggi paparkan tadi, kira-kira ada tantangan nggak dalam prosesnya? Tantangan yang muncul sih ya Bu ya, menurut saya itu yang terkait manajemen waktunya itu Bu. Untuk menghadapi tantangan tersebut, apa yang akan dilakukan oleh Bu Anggi? Saya sudah memikirkan penyelesaiannya Bu. Saya akan berusaha mengatur waktu dengan baik, merancang modul ajar sebelum pembelajaran dimulai, mencari banyak referensi serta literatur terkait model dan metode pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak pada murid gitu. Oke, bagus sekali sih menurut saya. Kira-kira di kapan Bu Anggi akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Insya Allah ya Bu ya, saya rasa secepatnya lah ya Bu ya. Pada pertemuan minggu depan ini saya akan mulai menerapkan rencana aksi pada setiap pembelajaran di kelas. Harapan saya kondisi kelas menjadi menyenangkan dan bermakna. Oke, saya rasa Bu Anggi sudah bagus dalam merencanakan rencana aksi serta menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Anggi hadapi. Baik Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bu Anggi, harapannya semoga dengan restitusi penyelesaian kali ini masalah dapat teratasi dengan baik ya. Amin Bu, semoga memberikan hasil yang sesuai dengan yang saya harapkan. Siap, jangan lupa berbagi praktik baik ya Bu Anggi ya. Siap Bu, terima kasih, saya izin pamit ya Bu. Iya, sama-sama Bu Anggi. Selamat siang Ibu Sinta. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Anggi ya? Iya Pak, alhamdulillah sudah selesai. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, selama Ibu coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang ini juga? Baik, jadi di coaching kali ini saya sudah menerapkan alur tirta meliputi menanyakan tujuan perencanaan, identifikasi, dan rencana meliputi ukuran keberhasilan rencana. Hal-hal yang harus disiapkan, hal-hal yang akan membantu keberhasilan, serta dukungan yang diberikan. Kemudian tanggung jawab dalam melakukan sesi refleksi dan kalibrasi. Baik Bu. Menurut saya alur tirta itu sudah bagus sekali sih Pak, karena dapat membuat coach dapat menemukan secara mandiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Baik Bu Sinta, menurut catatan saya selama saya mengobservasi Ibu tadi dalam proses coaching, saya rasa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ibu sudah menerapkan alur tirta, kemudian dengan sangat sistematis dan jelas. Bu Sinta sudah memberikan pertanyaan berbobot juga, yang mana dapat menggali semua potensi serta berpikir kritis Bu Anggi tadi ya, sesuai prinsip coaching. Betul Pak, alhamdulillah Pak. Nah, baik, pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan dari hasil proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini adalah memperdalam lagi dengan memberikan pertanyaan berbobot yang berpatokan pada kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga akan membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, saya sangat setuju sekali Ibu dengan pendapat yang Ibu sampaikan. Semoga kompetensi Ibu semakin meningkat dari proses coaching yang Ibu laksanakan. Tetap semangat dan terus meningkatkan kompetensi diri dengan baik. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Pak Undang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Anggi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Undang. Alhamdulillah Ibu.
Oh iya, Pak Undang, saya dengar Pak Undang akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat masalah yang dihadapi gitu Bu. Baiklah Pak Undang, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Pak Undang lakukan ya. Baik Bu Anggi, dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Ya Pak Undang, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi gini, nanti saya yang akan menilai Pak Undang berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Oh seperti itu ya Bu ya? Iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Kiranya apakah Bapak berkenan untuk saya tanya? Oh iya, siap Bu. Baik Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti saat melakukan coaching? Rencananya saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Bagus Pak, bagus sekali ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya lagi ya Pak ya. Ya Bu Anggi, agar kemampuan kompetensi saya lebih meningkat lagi Bu. Ya. Terus kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan lebihnya adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati Bapak pada kedua kompetensi tersebut ya. Ya Bu. Baik Pak, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangnya ini ya, yang Bapak Undang inginkan itu seperti apa Pak? Yang saya inginkan, saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri. Oke, Hanya baik. seperti itu. Gitu ya Pak, oke. Assalamualaikum Pak Undang. Waalaikumsalam, Sinta. Silakan. Baik Pak, boleh saya meminta waktunya Pak untuk ngobrol sebentar? Ya tentu saja boleh Bu, dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Pak, saya teh mau bercerita sama Bapak. Saya juga senang sekali Bu, Ibu mau bercerita dengan saya. Baik, terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya Pak. Jadi kira-kira bisa saya bantu Bu, coba diceritakan. Iya, jadi gini Pak, akhir-akhir ini tuh kelas saya beberapa murid tidak mengumpulkan tugas Pak, tugas yang saya berikan. Saya tuh bingung Pak menghadapi situasi tersebut. Begitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang Bu Sinta harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Baik, jadi saya sih berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka lebih termotivasi belajarnya dengan baik. Jika obrolan kita siang hari ini mendapat solusi dari permasalahan Ibu, apakah Ibu bersedia menjalankannya Bu? Tentu saja Pak. Bisakah Ibu ceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini Bu? Baik, jadi gini Pak, di kelas saya itu beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya. Padahal saya tuh selalu mengingatkan kepada murid-murid untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Tapi kenyataannya mereka sangat mengabaikan tugas yang saya berikan Pak. Jadi permasalahannya
beberapa murid di kelas Bu Sinta jarang mengerjakan tugas ya. Kemudian kira-kira begitu ya Bu permasalahannya. Betul Pak. Ya. Apa yang membuat murid Ibu di kelas Ibu jarang mengerjakan tugas yang diberikan? Mungkin Bu Sinta bisa menceritakan kira-kira penyebabnya itu apa? Ya, jadi gini, kalau saya perhatikan murid saya itu sepertinya acuh Pak sama perintah saya. Mereka tuh sepertinya kurang tertarik gitu dengan pengajaran yang saya berikan di kelas. Kira-kira menurut Ibu sendiri nih, apa sebabnya beberapa murid di kelas Ibu kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugasnya? Ya, jadi saya sempat beberapa hari itu introspeksi diri sih Pak. Saya tuh merasa kayaknya metode mengajar saya tuh kurang tepat sehingga perhatian murid tuh kurang terperhatikan gitu ke saya. Jadi mereka tuh lebih acuh sama pengajaran yang saya berikan. Kemudian metode yang Ibu Sinta gunakan ketika mengajar di kelas? Saya sih biasanya mengajak murid untuk bekerja dalam kelompok, kemudian memberikan mereka waktu untuk berdiskusi terkait materi yang akan saya berikan gitu Pak. Nah, kira-kira metode yang Ibu gunakan itu sudah efektif belum untuk murid-murid itu sendiri? Di awal tuh mereka memberikan respon yang baik sih Pak. Mereka antusias, tertarik dengan pengajaran saya. Cuman kayaknya selama beberapa hari ini saya menemukan anak-anak tuh kayaknya udah jenuh deh Pak dengan metode pengajaran saya. Udah mulai bosan Bu ya? Iya seperti itu betul. ya. Baik Bu Sinta, jadi kalau boleh saya simpulkan, penyebab dari permasalahan Bu Sinta ini karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik Bu ya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran sehingga berpengaruh pada motivasi belajarnya dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugasnya. Betul seperti itu, Ibu? Betul banget Pak, betul banget. Kira-kira solusi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut apa Bu ya? Sepertinya saya tuh harus mengubah metode pengajaran saya deh Pak. Keputusan yang sangat baik sebenarnya Bu. Lalu sekarang rencana yang akan Bu Sinta lakukan ke depannya apa Bu? Saya sih lebih akan merancang metode pengajaran yang variatif ya Pak, yang membuat anak-anak tuh lebih termotivasi dan tertarik belajar di pembelajaran saya. Sangat luar biasa Bu. Selain itu hal apa yang akan Ibu lakukan lagi? Saya pastinya akan menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran yang lebih beragam, kemudian disesuaikan dengan minat belajar anak-anak. Ide yang sangat menarik Bu menurut saya gitu ya. Kira-kira kapan Ibu Sinta akan melaksanakan itu? Insya Allah saya akan melaksanakannya dalam beberapa hari sekarang deh, mulai dari sekarang deh Pak. Baiklah Bu, setelah obrolan kita pada hari ini, kesimpulan apa yang dapat Ibu berikan, yang dapat Ibu dapat Ibu simpulkan pada hari ini? Baik, jadi ternyata setelah saya ngobrol dengan Pak Undang, alhamdulillah saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sepertinya memang saya harus lebih peka terhadap kebutuhan murid-murid di kelas saya. Kemudian saya akan menerapkan metode pengajaran yang lebih bervariatif, menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar yang beraneka ragam agar anak-anak lebih termotivasi, kemudian lebih terpacu untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya. Baik, saya rasa bagus sekali gitu Bu ya. Sekarang Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Apakah Bu Sinta sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah Pak, setelah ngobrol dengan Bapak, saya merasa lebih lega dan plong deh karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu, semoga lancar untuk menjalankannya. Baik Pak, izin pamit ya Pak. Silakan. Ya, Pak Undang, bagaimana keadaannya? Sudah melakukan proses coaching? Alhamdulillah
Ibu, sudah selesai. Ya. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching itu? Alhamdulillah Bu, saya sedikit merasa lega gitu Bu ya. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikannya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya sebenarnya. Terus ada lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta dan senang bisa menerapkannya. Begitu ya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching yang tadi? Ya. Setelah melakukan coaching yang tadi saya lakukan, seterusnya saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari pertanyaan tersebut. Ya Pak, baik. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Pak ya. Iya Ibu. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya Ibu. Ya baik Pak, masih ada lagi yang ingin dibicarakan? Sepertinya untuk saat ini sudah cukup Bu Anggi. Kalau tidak ada, kita cukupkan diskusi kita ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Undang. Ya, sama-sama Ibu.